Berarti kan orang tua yang mendidik anak ini juga dibekali dengan teologi yang tepat, pengertian yang tepat, konsep yang benar gitu. Pendidik juga sama kan ya, karena kan sama-sama manusia mendidik satu manusia yang lain begitu. Dari sisi sekolah maupun orang tua juga dibekali dari gereja ini prinsip yang benar, berdasarkan firman Tuhan, sehingga sama-sama ketika mengajar jiwa yang sama gitu ya, anak yang sama ini bisa searah tapi juga jelas gitu. Selamat sore, Di. Sore, Pak Jimmy. Kamu sebagai kepala sekolah Logos kan ya? Iya. Tapi sebelum jadi kepala sekolah Logos kan sudah ada karir dulu di bank kalau nggak salah ya? Iya, betul, Pak. Terus bisa putar balik itu gimana? Dipropos, Pak. Dipropos. Tapi sebelum itu saya guru sekolah minggu. Jadi cukup lama lah ya, jadi guru sekolah minggu, melayani guru sekolah minggu. Setelah itu baru diminta untuk awalnya ngajar gitu. Diminta ngajar dulu. Untuk bawakan pelajaran IPS harusnya gitu. Untuk SMP. Di Logos ya? Ya, kan waktu itu belum ada SMP, jadi mau mempersiapkan untuk guru SMP gitu ceritanya. Nah, terus? Terus ya diminta untuk masuk, tapi waktu itu saya nggak mau gitu ya, karena wah nggak ada berkutat dengan anak-anak itu awalnya saya nggak suka gitu. Tapi kenapa kok saya jadi guru sekolah minggu? Karena waktu itu dari mimbar, waktu itu kan Pak Cip ya, Pak Cip sering bilang bahwa ini anak-anak perlu figur cowok gitu ya. Guru sekolah minggu kebanyakan cewek, makanya nggak heran anak-anak itu kurang maco gitu ya, kurang maskulinnya kurang, karena terlalu banyak guru perempuan sehingga terlalu feminim, sehingga waktu itu diminta untuk jadi guru sekolah minggu, panggilan berkali-kali, kemudian di mimbar diumumkan, akhirnya saya terjun guru sekolah minggu. Ditambah lagi kemudian berapa tahun ya? 2000 mungkin sekitar 5 tahun kemudian lah, kemudian 5 tahun ngajar? 5 tahun ngajar sekolah minggu. Okay. Kemudian ditawarin, mau nggak nih join ke Logos untuk ngajar gitu kan. Waktu saya nggak terlalu kepikir gitu ya, wah jadi guru, saya nggak bisa mau ngajar apa gitu kan ya. Saya kan lulusan manajemen, finance gitu. Kemudian ya udah ekonomi aja, saya nggak mau gitu kan. Tapi kemudian pas di kerjaan itu, saya dipanggil malam-malam, saya dipanggil karena waktu itu saya posisinya di seperti manajer, act like manager gitu ya. Tugasnya sudah manajer, tetapi semua status belum, karena setelah sekian bulan probation baru ada evaluasi gitu ya. Setelah evaluasi ada semacam performance evaluation, tes ini itu gitu, wawancara, baru kemudian ada pengangkatan gitu. Nah, tapi malam itu kemudian saya dipanggil hari ini nggak ada penilaian lagi gitu ya. Kamu langsung udah diangkat sebagai manajer, mobil silakan bawa gitu ya, kemudian besok udah jalan seperti itu. Wah, tapi konsekuensinya itu, kalau nggak salah 3 atau 5 tahun diikat, nggak boleh keluar, nggak boleh pindah juga ke tempat lain gitu. Waktu itu saya baru pikir, waduh, kalau begini berarti saya 3-5 tahun lagi nggak mungkin ada pergumulan untuk ke tempat lain. Karena saya pasti diikat di sini gitu ya. Dari situ, waktu itu sebenarnya saya baru kepikir, wah, kenapa kok gini ya? Ada ajakan untuk bergabung di Sekolah Kristen Logos, tapi kok kebetulan juga ada promosi yang harusnya ini menggiurkan gitu ya. Tapi kalau di sini keputusan hari ini malam itu kalau saya jawab iya, pasti jadinya ya udah 3-5 tahun bakal di situ terus, saya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Saya nggak mau ngomong gitu ya, tapi ngomong nanti gimana, pasti nggak suka dong ketika saya mau ngomong apa, enggak ya gimana. Akhirnya saya mau nggak mau cerita bahwa saya nggak bisa gitu. Wah kaget gitu, pimpinan saya kaget. Terus gimana nih? Kenapa kok enggak gitu ya? Apa ada bank lain yang narik gitu ya? Karena memang gajinya kurang atau? Iya, begitu. Nah, memang kalau bankers itu kan biasa ya pindah ke bank ini, ke bank itu gitu ya. Kemudian hanya untuk gaji lebih gede dan promosi jabatan begitu. Saya bilang enggak, bukan itu. Tapi saya diajak untuk ya jadi guru gitu. Wah, lebih kaget lagi. Hah, kamu tinggal ini gaji berapa gitu kan ya. Saya bilang, "Kenapa kamu mau?" Ya saya jelasin gitu ya. Bahwa saya dulu dari guru sekolah minggu, saya pikir ada suatu nilai yang harus saya kejar lah, saya bilang gitu. Kalau saya di guru sekolah minggu karena saya mau membangun pendidikan untuk anak-anak, untuk ngajar anak-anak yang lebih bernilai. Sekarang saya juga ada kepikiran itu, bukan ingin gitu ya. Tapi di satu sisi saya belum jawab tawaran dari
sekolah Kristen Logos gitu ya. Jadi waktu itu saya ngomong seperti itu, saya nggak terima, maksudnya saya menolak pengangkatan itu, tapi saya juga nggak mengiyakan tawaran di Logos gitu ya. Karena saya pikir, waduh, dua-dua saya nggak mau ambil keputusan cepat gitu. Akhirnya saya ngomong, saya minta waktu untuk pikirin ini gitu ya. Minta waktu ke Logos? Bukan. Ke kepala pimpinan saya waktu itu di bank gitu. Terus ya boleh besok gitu. Nah, saya pikir semakin dipepet saya akan jawab enggak gitu. Jadi waktu itu saya pikir-pikir, tapi saya udah jelas lah jam saya enggak dulu. Daripada dipepet keputusan cepat tapi saya harus salah. Iya. Keputusan di satu malam tapi untuk menentukan 3-5 tahun saya nggak akan siap gitu. Kalaupun saya nggak di sini, saya pasti pikir ada tempat lain lah, saya pikir begitu. Jadi waktu itu besoknya saya langsung jawab enggak gitu. Oh, okay. Semakin kaget kan ya, tapi ya udah saya jawab enggak. Artinya ya saya akan setelah itu akan tinggalkan perusahaan itu gitu. Dikasih waktu kalau nggak salah 3 bulan, karena kan untuk manajer itu 3 bulan baru boleh resign, 3 bulan pemberitahuan di awal. Nah tapi setelah saya mau sampai 3 bulan diolor terus gitu ya, semakin menunjukkan kayaknya sudah jelas nih arah yang mana ya, arah yang ini yang saya nggak suka tapi kayaknya jelas harus di sini gitu ya. Ini yang saya suka kok pintunya lebar sekali, saya mikir gitu. Ya udah akhirnya saya akhirnya saya putuskan oke ngambil di Logos gitu. Tapi waktu pertimbangkan kan pasti ada ini dong ya, ada apa namanya perbandingan pastinya, karena kamu pasti akan cari yang paling bernilai kan. Cuma biasanya orang bikin penilaian singkat aja, pokoknya ada satu aspek, biasanya uang gitu. Ini jadi keputusan final untuk menentukan mau kemana. Nah kalau kamu apa yang bikin hold dulu lah, saya nggak mau ambil yang ini gitu, kan berarti uang salah satu aja tapi nggak jadi yang paling penting. Apa dong? Ini boleh jawaban rohani, boleh jawaban Pak. Kalau uang jelas enggak ya, karena pasti gaji turun ya. Waktu itu bahkan lebih dari nggak sampai separuh saya. Oh iya, waktu pasti. itu. Maksudnya kan kalau bukan consideration uang, ada yang lain dong. Apa nih? Waktu itu saya pikir sama seperti ketika saya pertama kali terjun melayani jadi guru sekolah minggu ya. Saya waktu itu sama prinsipnya, yaitu ketika itu dibilang dari mimbar bahwa pendidikan ini perlu figur cowok, guru perlu yang pria begitu. Karena di banyak tempat guru itu kebanyakan wanita, apalagi waktu itu kan Logos cuma ada SD doang, belum ada SMP dan seterusnya gitu ya, maksimum SD. Jadi figur maskulin itu perlu begitu. Nah, jadi ketika saya pikir ada satu nilai yang harus dikejar, yang apa ya? Saya kepikir cuma gini, upahnya itu kekal. Sedangkan yang saya kerjakan di sini kok sepertinya hanya mengejar materi. Gitu. Yang paling kuat itu sih waktu itu saya pikirkan. Tapi seiring berjalannya waktu, mestinya kan ada kesadaran bahwa tempat kamu akan terjun ini memang something gitu. Atau paling nggak memperjuangkan sesuatu yang kamu lihat visinya itu sangat penting dan kamu oke di situ kan. Yang kamu lihat apa ya? Maksudnya di dalam dunia pendidikan Logos atau ya sekolah Kristen itu harusnya kemana dan kenapa kamu mau ke situ ya? Pendidikan anak sih. Pendidikan anak. Karena anak itu penting ya. Waktu itu kalau nggak salah berdekatan dengan seminar pendidikan yang dibawakan di gereja. Jadi saya juga kepikir gini, nggak kebetulan saya jadi guru sekolah minggu, padahal saya nggak mau awalnya gitu ya. Nggak kebetulan juga kok saya ikut seminar pendidikan berkali-kali gitu ya. Waktu itu juga ada stris untuk pendidikan Kristen. Saya juga asal ambil waktu itu memang. Jadi waktu itu memang kepikir ada apa ya, ketanam konsep bahwa anak itu ya something gitu, anak itu yang terpenting dan anak itu yang akan ya mewarisi semuanya. Kalau di dalam umum adalah ya negara akan diwarisi oleh generasi selanjutnya, sama dengan gereja diwarisi oleh generasi selanjutnya ya, dididik dari anak-anak gitu. Apalagi kalau nggak salah waktu itu ada buku yang dari Pak Toy yang mengatakan ketika kita kehilangan generasi muda dan itu artinya anak-anak, kita kehilangan masa depan. Gitu. Saya pikir ya itu yang penting dah. Gitu. Untuk saya coba tekun di situ, ya awalnya sih hanya pingin masuk ke situ gitu, belum mengerti apakah memang itu panggilan atau enggak. Dan saya waktu itu tanya ke seorang rekan, apa sih tandanya itu panggilan atau bukan? Jawab, ya kamu nggak akan tahu sampai kamu nyemplung ke situ. Akhirnya setelah noleh ke belakang kamu baru jelas itu betul-betul panggilan atau enggak gitu.
ketika kita mau melangkah ya cuman bisa mengira ini panggilan gitu. Tapi ketika sudah menjalani ada penyertaan Tuhan langkah demi langkah baru akhirnya jelas. Jadi dia mengajarkan begitu ya, senior itu mengajarkan nggak mungkin kok kita itu bisa ngerti di awal firm bahwa itu panggilan Tuhan. Sampai kita melangkah tahap demi tahap, tapi jelas penyertaan Tuhan di situ. Yang bisa merasakan siapa? Ya kita yang menjalani sama mungkin orang-orang rohani di sekitar kita yang lebih senior, lebih bijaksana untuk memberikan nasihat gitu. Seperti itu. Berarti kalau yang kamu alami ya, paling enggak yang bikin kamu firm melangkah adalah bahwa ini bukan keputusan yang berpusat ke diri gitu kan. Betul. Jadi kalau apa yang saya lihat cuma untuk diri ya saya yakin ini bukan. Tapi apakah yang ini panggilan nggak tahu juga. Gitu. Betul itu Pak. Jadi waktu itu betul seperti itu. Tapi setelah melangkah sekian lama semakin kerasa gitu. Jadi ketika sekarang misalkan ditanya jelas nggak? Ya harusnya jelas gitu. Oke. Tapi akhirnya kan nggak cuma mengajar ya? Enggak. Banyak hal yang dipercayakan. Iya. Karena waktu saya masuk ternyata ada yang kepala sekolah yang lama resign begitu. Jadi saya mengisi kosongan itu dan untuk membereskan beberapa hal manajerial. Gitu. Cocok sama kuliah dong? Cocok. Sebenarnya ada hal unik sih gini. Ketika saya waktu ditawarin untuk masuk ke sekolah, untuk bergabung di sekolah Kristen Logos sebagai guru, kan saya nggak mau gitu ya. Saya tidak mengiyakan itu gitu ya. Di satu kesempatan saya sempat dipanggil ke kantor pimpinan, yaitu waktu itu kan Pak Cip ya di GRI Andika. Waktu itu saya diberikan satu brosur. Ini ada brosur mengenai S2 manajemen pendidikan. Kamu coba pikirin mau ambil nggak gitu. Saya waktu itu nggak ada sama sekali mengiyakan ajakan Pak Cip untuk saya bergabung di sekolah Kristen Logos gitu ya. Tapi waktu saya lihat brosur itu, wah saya ada waktu luang gitu ya. Uang cukup gitu ya, nggak terlalu mahal ya saya cobalah gitu. Jadi waktu saya ambil Pak Cip nggak tahu. Sampai ketika saya ngomong iya bergabung, Pak Cip baru tahu saya ambil gitu. Mungkin saya nggak tahu ya, landasan itu juga mungkin ya untuk dipercayakan memanage sekolah. Gitu. Setelah lakukan gimana? Setelah lakukan ya saya rasa memang bernilai ya. Karena kalau kita melihat kalau yang kita kerjakan ini mau bernilai, mau jadi berkat buat orang lain, paling jadi berkat adalah ya karena mendidik anak kan ya, gitu. Waktu itu Pak Cip sempat ajarkan begini, profesi paling mulia itu pertama itu hamba Tuhan, kedua adalah guru, ketiga adalah medis, gitu. Jadi waktu itu saya juga kepikir kalau kita jadi guru yang kita kita usahakan, kita curahkan perhatian, tenaga, waktu, hasilnya kekal gitu. Karena dia akan nanti jadi ya generasi selanjutnya dari gereja, pewaris gereja dan sebagainya. Intinya kan generasi selanjutnya dari kekristenan begitu. Waktu itu hanya itu sih pikiran saya. Tapi waktu lihat keinginan untuk mengajar, untuk menjadi berkat buat anak-anak, dan dengan fakta kan ada beda ya. Maksudnya akhirnya juga kamu nggak ngajar doang gitu kan. Ada hal-hal yang mungkin lumayan menyebalkan yang harus dilakukan gitu. Setelah saya terjun begitu ya, mungkin memang lebih tepat memang untuk manajerial ya daripada mengajar. Karena ketika saya masuk lebih dalam, memang untuk mengajar itu dibutuhkan skill tertentu dan itu pasti butuh belajar sekian lama untuk mengerti mengenai psikologi anak, mengenai metode mengajar dan sebagainya. Walaupun itu bisa dipelajari ya. Tapi kalau kita mau memberikan dampak lebih besar, nggak bisa hanya di dalam tata melaksanakan saja, tapi di mengkoordinir semuanya ini gitu. Jadi intinya ketika kita bisa mengkoordinir semuanya, pasti hasilnya lebih besar daripada kita cuma kerjakan di skop kecil gitu. Dan saya kira ketika saya diminta untuk mengerjakan itu kan dari awal saya nggak pernah kepikir untuk memanage sebuah sekolah begitu ya. Karena dari awal saya ketika diajak bergabung adalah untuk sebagai guru gitu. Lalu yang kamu lihat signifikan nggak yang diperjuangkan? Maksudnya yang dikerjakan oleh Logos lah atau apa yang kamu sendiri kerjakan di level mana nih di dalam keperluan dari dunia pendidikan? Di dalam dunia pendidikan saya pikir sangat perlu. Karena kalau kita cuma bicara mengenai sekolah Kristen ya, berarti kan sekolah ini harus apa sih esensi sekolah Kristen? Karena harus kembali ke situ ya. Banyak sekolah hanya di tataran moral, seringkali tataran moral. Kenapa kok jadi sekolah Kristen? Ya biar dia nggak nyontek, biar dia berkelakuan baik. Padahal nggak harus jadi Kristen juga harusnya bisa dong, karena itu wahyu umum kan ya.
Tapi ada satu sisi yang apa sih esensi sekolah Kristen? Yaitu mengenalkan anak ini kepada Kristus kan. Nah, ini yang kurang waktu itu kurang dipahami dan kurang dikerjakan begitu. Tapi kebanyakan sekolah Kristen itu dimulai dari motivasi penginjilan sebenarnya. Kan? Betul. Tapi kebanyakan sekolah yang sekarang ini ada begitu ya. Kita nggak sebut sekolah A, sekolah B ya. Tetapi kebanyakan drive-nya ini ada pergeseran menjadi komersial begitu. Bicara mengenai guru juga sama kan ya. Ada guru yang memang mau mengajar untuk sebuah panggilan, karena memang untuk anak itu. Tapi juga ada guru yang motivasinya adalah pekerjaan kan. Dan hasilnya adalah ya entah itu status sosial, entah itu ekonomi dan sebagainya begitu. Jadi waktu perjuangkan pekerjaan di Logos ini atau panggilan di Logos ini, dimensi yang dikerjakan lumayan berat ya. Maksudnya bukan cuma menjalankan sekolah kan, tapi memastikan bahwa visi tadi misalnya Kristus diperkenalkan untuk seluruh kehidupan anak bahkan itu harus di-maintain dong ya. Dan itu yang paling sulit ya. Karena kalau di Logos itu punya prinsip 4 core pendidikan. Kita sebut SMIS education, yaitu spiritual, kemudian mental, intellectual, skills. Jadi ketika kita mendidik anak, 4 itu harus ada, tapi 4-4-nya penting, tapi ada prioritasnya. Sehingga spiritual nomor 1. Nah, ini yang seringkali kita kurang aware ya gitu. Kita cuma di tatanan moral, perilaku begitu ya. Belum lagi kalau hanya di tatanan intelektual gitu ya, tapi keterampilan sekarang gitu. Jadi ya 4 core pendidikan ini yang harusnya dikerjakan ya sebagai sebuah sekolah Kristen begitu. Ada ketakutan kalau ini gagal dijalankan nggak? Ada. Ketakutannya justru nggak kelihatan secara angka. Mungkin muridnya masih jumlahnya banyak ataupun bertumbuh, tapi kualitasnya kita nggak tahu ya. Ketika nanti anak ini lulus, kemudian masuk ke perguruan tinggi, nanti jadi pemuda dan seterusnya, dia bagaimana kehidupannya? Akankah nanti dia benar-benar masih pegang teguh imannya, atau ternyata ketika sudah terjun ke masyarakat di dalam dunia kerja mulai kompromi dan sebagainya gitu, mulai terhilang, itu yang kita khawatir. Sehingga kita baru tahu ketika nanti kan gitu. Tapi keseimbangan hal yang harus dicapai oleh sekolah juga tentu jadi tuntutan kan. Ya. Lalu jepitan dari aturan pemerintah juga jadi problem lain yang mesti ditangani. Iya, betul sekali. Tapi sekarang di zaman ini gitu ya, sekarang ini di eranya Mas Nadiem gitu ya. Kelulusan sekolah ini makin diberikan. Jadi kita makin ada peluang untuk mendidik seperti keunikan sekolah yang kita punya. Nah, ini penting sekali. Sehingga sekolah ini betul-betul bisa mewujudkan impian kita, tapi memenuhi tuntutan pendidikan, standar pendidikan nasional begitu. Jadi kalau orang luar, orang Kristen lah ya, tapi bukan reform, terus mereka lihat Logos, hal apa yang paling mau ditonjolkan gitu? Karena nggak mungkin langsung kasih seluruh kerangka reform ke orang yang bukan reform. Yang ditonjolkan yang pertama tadi itu, mengenai SMIS education. Jadi kita SMIS. SMIS. Jadi ketika mendidik seorang anak, hal yang terpenting 4 ini, yaitu spiritual, mental, intelektual, dan skills. Tapi kalau mau di-concise lagi, big goals-nya apa begitu ya? Big goals-nya adalah ketika misalkan seorang anak mau jadi apa nantinya gitu ya, suksesnya apa, kriteria suksesnya apa. Seringkali kan, oh ya karena orang tua pingin dia jadi seseorang dengan profesi ini gitu ya. Karena papanya dokter, dia pingin anaknya jadi dokter. Karena papanya punya perusahaan, anaknya mewarisi perusahaannya dan sebagainya begitu ya. Tapi yang kita tawarkan adalah, benar gak sih itu tujuannya? Karena kita percaya manusia dicipta Tuhan kan punya tujuan ya. Sehingga Tuhan bekali dia dengan talenta-talenta tertentu. Nah, kita di Logos ini untuk memaksimalkan talenta anak. Jadi setiap pelajaran, apa yang kita berikan, bahkan semua kegiatan akademis, non-akademis dan semuanya itu untuk anak ini mencoba memaksimalkan semua yang dia punya. Dan dia mengenali dirinya. Sehingga ketika dia kenal Tuhan dari spiritual tadi, gitu ya, ini sehingga integrated, dia kemudian mengenal dirinya, mengenal kemudian kemampuannya, sehingga dia mulai coba memaksimalkan semuanya, dan dia nanti akan dibimbing untuk tahu dia punya bakatnya di mana, dia punya talentanya di mana. Sehingga ketika dia nanti sudah makin besar, dia udah tahu, oh ini potensinya dia, ini kelebihannya dia, ini kekurangan dia. Sehingga dia mulai memaksimalkan di situ.
Nah, nanti ketika dia memilih suatu jurusan, entah itu kuliah ataupun di SMA sekalipun IPA IPS, dia harusnya udah tahu. Jadi kita ketika anak sudah lulus dari SMP udah harus tahu. Ketika SMA dia IPA atau IPS. Setelah itu kita juga harapin dia ini sudah tahu harus ambil jurusan apa. Setelah itu mulai mengerucut lagi profesinya apa. Dan itu mulai dari dini, dia dikenakan dengan Tuhan, panggilan, talenta, dia coba memaksimalkan begitu. Sehingga semuanya nanti dipakai ya seperti yang Tuhan sudah berikan ini gitu. Yang sudah diberikan di awal, dia maksimumkan, kemudian nanti dia akan terjun di situ. Seperti itu. Tapi kalau tadi kan bilang Pak Andi bilang kenal Tuhan lalu kenal diri. Ya. Boleh agak dijelaskan lagi? Saya minta konsei, sekarang saya minta dilebarkan. Gimana sekolah bikin orang kenal diri di dalam pengertian sekolah tuh gimana ya? Pertama, kalau kita bicara dari penerapannya gitu ya, dari maksudnya poin-poin di mana misalkan dia dari preschool sampai ke SMP kan sekolah Kristen Logos baru sampai SMP begitu ya. Kita justru didik anak itu pertama dia mengenal diri itu ciptaan Tuhan gitu. Tuhan dari creation dulu, dia diciptakan Tuhan, kemudian dia kenal siapa penciptanya, dia kenal dia siapa, termasuk dia orang berdosa yang butuh diselamatkan, butuh ditebus begitu ya. Sampai kepada Tuhan itu ciptakan dia unik dengan yang beda yang lain begitu. Misalkan dari level preschool, kita perlu ajarkan anak ini untuk mengerti, wah saya ini beda ya sama anak lain ya. Saya rambutnya lurus, dia keriting gitu. Saya sipit, dia matanya lebar gitu ya. Setiap orang nggak ada yang sama. Termasuk berarti sesuatu yang Tuhan berikan ini juga berbeda. Di situ pasti terkandung makna nggak perlu kompetisi dengan yang lain, tapi kompetisi dengan diri, memaksimalkan apa yang dia punya gitu. Sehingga anak juga diajar untuk terus memberikan yang terbaik yang dia bisa, dan nanti dia mulai kelihatan itu potensinya apa, maksimumnya apa, bisanya apa begitu. Dan satu hal lagi ketika pembimbingan juga penting di situ. Misalkan ketika seseorang anak ini ada kesulitan belajar di matematika misalkan, kita justru nggak sarankan anak untuk les matematika. Karena ketika dia nggak kurang potensi di matematika, tapi dia banyak korban waktu untuk belajar matematika, tapi dia nggak punya bakat itu, paling-paling nilainya cuma ya mentok 7 atau 7,5 begitu ya. Tapi kalau dia misalkan bakat dan bagus di musik misalkan, atau di seni, gambar dan sebagainya, mungkin justru harus alokasi banyak waktu di situ gitu, sehingga dia makin maksimal di situ, dan dia mulai kenal, oh saya punya potensi di sini begitu. Nah, mengenai pembimbingan ini aja udah semakin jelas bahwa kita maksimumkan apa yang ada, tapi tidak perlu buang banyak waktu di aspek yang kita kurang. Tapi sekolah kan punya standar kelulusan, standar kenaikan kelas begitu ya, sehingga setidaknya anak mencapai yang namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal begitu. Untuk yang bukan keahlian dia. Betul. Itu pun ada sistemnya. Misalkan nggak bisa sama sekali, ya nggak apa-apa. Tapi maksimal misalkan 2 mata pelajaran aja ya, begitu. Yang sisanya harus standar dong, gitu. Tapi justru waktunya yang banyak di mata pelajaran ataupun bidang yang dia kuasai, yang dia bagus, begitu. Tapi mungkin nggak orang terdevelop ke bidang itu belakangan dan ternyata di awal dia nggak mampu. Saya nggak tahu ya, saya bukan orang yang ngerti bidang ini. Coba misalnya waktu masih SD atau masih awal dia belum terlalu terkembang di bidang A, tapi dia ada di bidang B. Tapi ternyata A inilah bidang dia belakangan gitu. Itu ada kemungkinan itu nggak? Kok saya rasa mungkin ya. Karena kan setiap orang itu juga berkembang ya. Jadi, Jadi kalau misalnya di level awal anak ini kelihatannya ke A dan bukan ke B, di nanti setelah pendidikan selanjutnya bisa berubah juga gitu ya? Saya rasa bisa ya. Tapi bukan berarti beda pergeserannya jauh begitu ya. Misalkan dari awal dia nyanyinya fales gitu ya. Kemudian dia jadi ahli kan enggak ya. Tapi kalau misalkan dari sisi dia cukup bagus di bahasa, cukup bagus pula di eksakta. Kemudian dia misalkan bagusan bahasanya dulu baru eksaktanya. Tapi ketika dia mulai besar, logikanya mulai bertumbuh, ternyata eksaktanya lebih leading, itu memungkinkan begitu. Tapi ketika ekstrim kok saya rasa agak sulit ya. Walaupun ya mungkin ada aja pengecualian gitu ya. Tapi maksudnya sekolah juga ready untuk ini gitu ya? Iya. Kalau saya pikir ya, setiap kita kan perlu mencatat atau perlu ada yang namanya record ya, anak ini bagus di mana. Yang kalau sekolah namanya rapor begitu ya. Dan di rapor itu perlu
sama-sama orang tua maupun guru ini sama-sama bekerja sama untuk melihat anak ini potensi di mana begitu. Sehingga dari orang tua yang mungkin menurunkan bakat itu begitu ya, dari guru yang mengamati karena guru punya banyak pengalaman melihat banyak anak yang lain begitu ya, bisa saling bekerja sama untuk lihat anak ini kiranya potensi di mana. Sehingga ketika waktunya ada evaluasi itu yang penting kan. Sehingga ada pembicaraan di situ, ada diskusi. Sehingga saya harapkan ketika bagian rapor itu bukan cuma oke, silakan diterima rapornya, bawa pulang dan sebagainya, tapi ada diskusi di situ. Kita setelah amatin, misalkan setelah sekian periode begitu, ada sekolah yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, baru pembagian rapor begitu ya. Ada pembahasan di situ. Kita amatin selama 3 bulan atau 6 bulan ini ada kemajuan di sini gitu. Tapi ada stuck di sini ya. Nah, itu ada pembicaraan dari orang tua dan guru, itu akan lebih lebih bermanfaat ya untuk sama-sama melihat satu anak ini gitu. Sehingga ketika kita mau bicara pendidikan, mau nggak mau kan dari orang tua maupun guru ini ada kerjasama begitu. Kalau kita perluas lagi, ada gereja dong gitu ya. Dari gereja, sekolah dan orang tua yang kita sebut tripartit gitu, 3 party gitu ya, yang mendidik anak yang sama. Setidaknya ada koordinasi, ada kekompakan dalam mendidik seperti itu. Tadi ada sempat Pak Andi bilang kan mengenai orang harus berkompetisi dengan dirinya bukan dengan yang lain. Ini mungkin poin yang kadang-kadang orang nggak tahu, zaman sekarang lah paling nggak, entah di Indonesia udah muncul belum. Tapi kan poin ini kayaknya hilang ya di dunia barat, terutama kaum kiri. Misalnya ketika mereka mengatakan, oh kamu jadilah dirimu sendiri, dunia harus terima kamu apa adanya gitu misalnya. Kalau kamu overweight ya orang harus terima kamu apa adanya. Dan ya akhirnya kan memang ada tekanan nggak berkompetisi dengan orang lain, tapi ya stuck gitu. Nah ini poin penting saya pikir ya, karena yang ditawarkan di dunia pendidikan Kristen yang coba diaplikasikan Logos adalah kamu nggak bisa stay begini loh, kamu mesti improve terus gitu. Dan ini saya pikir jauh lebih penting ya daripada cuma sekadar membuat orang unggul terhadap orang lain. Karena ada kebanggaan saya lebih hebat dari orang lain dan bikin dia stuck gitu kan, dia nggak berkembang lebih dari dirinya yang harusnya dilampaui gitu ya. Dan kalau ini hilang, akhirnya kan orang ada di dalam dunia kompetisi yang merasa sudah cukup untuk mengalahkan orang lain dan kalau bisa bikin orang lain terjegal supaya saya muncul gitu ya. Tapi natur itu kan ada ya, natur manusia berdosa bahwa saya akan lebih baik dari orang lain dan itu oke. Entah itu karena orang lain hancur atau gimana. Nah, gimana ya ini di press gitu. Berarti ini kan mengenai kompetisi ya. Nah, kalau kompetisi mau nggak mau kan memang seperti Pak Jimmy tadi bilang ya, natur manusia memang ya naturnya berkompetisi. Apalagi kalau ada mungkin sebagian kita percaya bahwa kalau tidak ada saingan nggak bisa maju, begitu kan ya. Nah, tapi apakah itu sehat? Itu kan pertanyaannya ya. Karena kalau pertanyaannya itu sehat atau enggak, motivasinya apa? Kalau dia berusaha lebih baik dari versi diri yang lama, itu bagus. Tapi kalau versi udah mulai menghancurkan orang lain, kemudian ketika dia tidak bisa menerima kekalahan atau kekurangan dibanding orang lain, ini yang mulai nggak sehat kan ya. Nah, di satu sisi dia butuh untuk namanya sparring partner ataupun melihat dunia yang lebih luas sehingga dia bisa lihat, wah saya nggak cukup di sini, saya harus bisa lebih tinggi lagi. Tapi di satu sisi gimana caranya nggak membuat diri ini seperti terpacu liar untuk sikut kanan sikut kiri, yang penting saya mau maju begitu kan ya. Saya kira dari awal motivasinya ya, ketika dia ngerti dirinya, ya seperti tadi ya, dia kenal Tuhan, pasti kenal firman gitu kan ya. Kemudian dia mengenal diri, akhirnya dia berusaha tahu dia diberikan Tuhan seberapa. Karena kita percaya ketika Tuhan berikan kita talenta, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 gitu kan. Porsi kita masing-masing, nggak ada poinnya bersaing dengan orang lain. Tapi perlu nggak lihat orang lain? Ya silakan aja. Misalkan ada pertandingan lari, boleh nggak? Boleh. Sama-sama bisa adu makin cepat begitu ya. Tapi kan menikmati game itu, menikmati persaingan itu, tetapi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk diri bisa lebih baik dari diri yang lama, begitu. Nah itu kan ada kompetisi, tapi sehat, gitu. Nggak berusaha menjatuhkan dan mengharapkan orang lain gagal, gitu. Tapi hanya mengharapkan diri ini bisa lebih bagus lagi. Misalkan dia di kalangan kampung, gitu, RT, gitu ya, lomba, dia menang, wah, berarti dia perlu ke tingkat yang lebih tinggi lagi, kecamatan misalkan, tingkat kota, nah seperti itu, tingkat nanti provinsi, tingkat nasional, tingkat dunia, seperti itu. Saya rasa sehat sih ya. Nah tinggal kita dibimbing aja untuk lihat ini nanti motivasinya betul-betul motivasi yang kompetisi yang sehat atau kompetisi liar seperti itu. Nah kadang-kadang orang
nggak sadar. Maksudnya kalau dengar yang kamu bilang, mereka akan bilang, iya saya juga ngerti ini kok, ini juga diterapkan. Cuma kan yang orang nggak lihat bahwa ini ada unsur Kristen yang sangat kuat gitu. Bahwa apa yang ada di sini ternyata berkait dengan misalnya yang kamu bilang mengenal Tuhan, mengenal diri, fakta dosa, penebusan. Nah ini missing sekali itu dalam dunia pendidikan kan, karena orang berpikir ya nggak harus Kristen juga bisa kayak gitu. Tapi yang justru kita, yang mungkin Pak Andi lebih cocok ya, saya mungkin nggak terjun. Yang justru dunia pendidikan Kristen lihat adalah enggak, ini Kristen loh. Hanya Kristen yang bisa punya konsep ini karena stabil sampai di dalam level mengenal Tuhan, mengenal diri dan lain-lain. Berarti kan untuk sampai pada level ini seperti yang Pak Andi bilang, nggak mungkin cuma sekolah sendiri kan. Kalau nggak ada dukungan gereja yang memberitakan tentang konsep teologi yang kuat ke jemaat, nggak bisa ya. Jadi kayaknya sandingan gereja dengan sekolah ini wajib ada gitu ya. Betul, kuat sekali karena kalau mau sehat berarti kan orang tua yang mendidik anak ini juga dibekali dengan teologi yang tepat, pengertian yang tepat, konsep yang benar gitu. Pendidik juga sama kan ya, karena kan sama-sama manusia mendidik satu manusia yang lain begitu. Dari sisi sekolah maupun orang tua juga dibekali dari gereja ini prinsip yang benar, berdasarkan firman Tuhan, sehingga sama-sama ketika mengajar jiwa yang sama gitu ya, anak yang sama ini bisa searah tapi juga jelas gitu. Kira seperti itu sih, kalau menurut saya ya. Nah saya jadi tertarik nih berarti Pak. Kan Bapak berasal dari bidang yang lain nih, dunia bisnis, perbankan, keuangan, manajemen, kemudian terjun ke sekolah, lalu orang akan pikir, wih ini loncatan yang luar biasa berat dan beda. Nah saya lihat memang ada bedanya secara aplikasi praktis sebagai kepala sekolah atau sebagai orang yang urusin hal sekolah itu memang beda. Tapi saya melihat ada hal yang Pak Andi udah disiapkan, yaitu tentang pengertian-pengertian tadi misalnya, kaitan antara pendidikan dengan kekristenan, dengan tema-tema Alkitab. Saya pikir ini nggak mungkin terjadi kalau Pak Andi tidak dibentuk di dalam kerangka teologi yang benar di gereja loh. Nah ini berkat besar ya, maksudnya ya, balik ke tadi lagi ya, menyandingkan guru, kemudian orang tua dan siswa ke dalam pengertian Kristen yang benar memang benar-benar berkait dengan kehidupan gereja juga dan kehidupan sekolah. Nah, tapi kalau dalam dalam realitas sehari-hari, gimana Pak Andi lihat perubahan mindset atau perubahan cara berpikir yang dari bidang sebelumnya ke bidang baru ini dilakukan gitu? Gimana ya? Kayak kalau saya kepikiran very hard gitu, sangat sulit. Satu bidang ini mengurusin mengenai data, manajemen gitu ya, keuangan dan sebagainya. Satu aspek yang lain mengurus mengenai sebuah manusia begitu maksudnya ya. Kalau dari saya pikir memang beda ya. Justru itu yang membuat saya berpindah kan dari mengurusin yang namanya barang mati, mengurusin benda hidup, dan kalau kita lihat ini anak yang Tuhan titipkan di keluarga, di masyarakat, di gereja, dan ini gambar dan rupa Allah kan ya. Kalau saya juga boleh tambahkan, ada satu panggilan yang mulia ketika siapa kita, gambar dan rupa Allah, kok bisa mendidik gambar rupa Allah yang lain begitu ya. Nah, sehingga jelas berbeda kalau menurut saya ya. Tapi ya seperti Pak Jimmy bilang, puji Tuhan dari awal ini ada pembentukan yang saya sebenarnya nggak pernah sadar sebelumnya. Ketika saya udah terjun baru kerasa, oh ini gunanya teologi begitu. Oh ini prinsip-prinsipnya kita pelajari selama ini, mengerti mengenai pendidikan kita seperti apa, konsep CFRC dan sebagainya begitu ya. Sehingga oh ternyata ada kaitannya dan memang ini ada aplikasinya di sini begitu. Sehingga saya pikir ya teologi yang benar, penafsiran Alkitab yang setia, yang benar, ini yang membawa kita punya pola pikir yang benar dan itu dipersiapkan. Mengenai beda pasti berbeda. Tapi kalau memang saya rasa kalau memang Tuhan berikan prinsip yang dari firman Tuhan, saya rasa implied gitu. Ya ini jadi kepikiran sekarang misalnya. Orang biasanya kan pikir panggilan saya apa, lalu mau tahu kerja apa gitu kan. Tapi dia mungkin ya, ini saya nggak tahu semua orang begini nggak. Tapi kebanyakan orang akan berpikir tentang karir, tentang pekerjaan, tentang bagaimana dipakai Tuhan di dalam bidang tertentu tanpa sadar pembentukan Tuhan lewat gereja loh. Ini yang saya lihat ada pada Pak Andi gitu. Tuhan sudah bentuk lewat gereja, dan waktu akhirnya panggilan dijelaskan atau Tuhan bukakan, ya jalanin dengan apa yang Tuhan sudah bentuk sebelumnya. Nah kan sayang sekali kalau anak muda ternyata cuma pikir apa yang saya harus kerjakan sebagai pekerjaan, apa yang harus saya lakukan, bisnis apa yang harus saya pilih, tanpa ngerti pembentukan tadi loh. Nggak terlalu sadar pentingnya teologi, nggak terlalu sadar pentingnya khotbah, kerangka berpikir Kristen, atau pola CFRC yang tadi Pak Andi bagikan.
Nah, ada tips nggak? Bicara tips kayaknya kurang reform ya. Ada tips nggak untuk orang, misalnya dia ke gereja reform lah, atau dia dengar khotbah, atau dia baca buku, hal apa sih yang dia mesti beresin dulu gitu pertama kali? Yang Pak Andi rasa, Pak Andi alami gitu. Kalau saya coba pikirkan dari pertanyaan Pak Jimmy barusan begitu ya, saya coba pikir apa ya? Menurut saya, kalau diri saya terjadi naturally. Saya nggak pernah sadar sampai itu, kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Nah, ketika itu baru terasa, mungkin kita baru klik begitu ya. Dan kita baru sadar, oh ini yang Tuhan sudah berikan sebelum-sebelumnya begitu. Sehingga kita cuma bisa mensyukuri dan ya nggak bisa sombong dong. Ini saya kan nggak bisa begitu ya, tapi ini cuma dari Tuhan begitu. Nah, saya teringat satu hal mengenai kisahnya Yusuf. Yusuf kan dari paling dicintai oleh ayahnya begitu ya. Kemudian dia diberikan keistimewaan gitu ya, dari jubahnya, dari posisinya dan sebagainya macam gitu ya. Tapi kemudian ketika dia akhirnya dijual di Mesir jadi budak, itu kan pembentukan jelas kerasa. Fase-fase kehidupan mulai ada pembentukan, walaupun nggak enak begitu ya, dari sisi yang nggak enak dulu. Tapi kemudian dia belajar manage sebuah rumah tangganya Potifar. Nanti kemudian ketika dia di penjara oleh Potifar, dia merasa ketidakadilan, tapi dia kemudian tetap setia sama Tuhan, nggak ada pun satu kalimat yang komplain sama Tuhan dan seolah-olah meninggalkan imannya, gitu. Sampai kemudian dia dilupakan oleh juru minuman raja, gitu kan ya, sampai akhirnya dia panggil dan kemudian dia dapat posisi itu. Saya rasa akhirnya baru dia merasa, wah ternyata sekian fase kehidupan ini untuk saya kesini, begitu. Akhirnya kan dia keluar kalimat kan, memang kamu menekan yang jahat begitu kan sih, tapi Tuhan sudah mendahului untuk membuat itu jadi sebuah kebaikan begitu. Saya rasa ya kalau dari sisi saya Pak ya, kita nggak tahu ketika fase demi fase itu sampai akhirnya di satu momen kita sadar, oh Tuhan sudah persiapan sebelumnya ya, seperti itu. Lalu bagaimana tipsnya gitu kan ya? Ya kalau saya sih ikuti setiap fase itu dengan benar ya. Seperti misalkan Yusuf ketika dijual, ya tetap di dalam kesengsaraan itu, tapi kan nggak berdosa begitu ya. Tetap ada ujian, kan kalimatnya ketika dia digoda oleh istri Potifar kan, Tuhan sudah begitu baik, nggak mungkin saya melakukan kejahatan untuk kepada Tuhan begitu ya. Ketika dia mengalami ketidakadilan di penjara juga dia baik-baik sampai kepala penjara itu pun sayang sama dia. Ketika dia dilupakan, dia juga tetap di situ sampai 2 tahun kalau nggak salah ya. Sampai akhirnya juru minuman itu ingat ketika raja itu, Firaun itu punya mimpi gitu ya. Dan semua kan klik gitu ya. Nah, kalau saya pikir itu momennya Tuhan. Tinggal kita ya ikutin aja. Ini jawaban yang melegakan. Tuhan yang atur, Tuhan yang bikin kita mengerti apa yang dia mau pakai dari kita ya. Ini bahan khotbah besok Pak Bu. Sekolah minggu. Iya, iya. Lalu yang terakhir mungkin Pak ya, kalau anak-anak muda mau atau gini ya, mereka lihat dunia pendidikan penting, lalu kayaknya saya mungkin mau jadi guru atau mengajar begitu. Nah ini jadi panggilan yang sangat mulia tentunya. Tadi Bapak bilang ini salah satu panggilan penting untuk kekristenan terjunkan di dunia ini. Nah, ini mungkin pertanyaan klasik ya, mana lebih dulu sih belajar keahlian untuk ngajar atau belajar bahan untuk ngajar? Misalnya gini, saya mau dalami fisika supaya nanti bisa ngajar fisika, atau saya belajar pendidikan supaya nanti saya bisa ngajar fisika atau ngajar kimia. Saya berangkat kan bukan dari pendidikan dulu. Jadi ini saya praktek dulu. Ada bias ya? Ada bias jawabannya. Karena saya kan berangkat dari guru selama minggu dulu, baru terjun ke benar-benar dunia pendidikan formal begitu ya. Kalau dari saya ya seperti jawaban yang awal ya, kita nggak tahu seperti apa langkah-langkahnya. Kalau bisa dipikir, kenapa dari dulu kok nggak sekolah pendidikan aja? Kenapa kok sekolah manajemen? Mungkin saya salah ambil jurusan begitu ya. Tapi saya percaya dalam setiap kesalahan itu ada tokohan anugerah Tuhan ya, yang menyertai sehingga sampai ke poin itu. Mengingat pesan senior seorang senior yang disampaikan ke saya, kita nggak tahu itu pimpinan Tuhan sampai kita jalani, kemudian ada momen klik, oh betul ya ini sepertinya pimpinan Tuhan tuh. Makin dijalani makin jelas, sehingga ada semakin yakin saya di jalan yang benar begitu, jalan yang tepat, ini pilihan tepat begitu. Nah jadi mana dulu? Kalau bisa ya seperti tadi ya, saya kan tanda kutip ada proyek setengah gagal gitu ya, baru terakhir wah Tuhan luruskan jalannya begitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau seperti yang tadi saya bilang, ketika dari awal dia kenal Tuhan, dia unik, kemudian dia dididik untuk mengerti
dirinya di hadapan Tuhan bahwa dia punya tugas yang Tuhan titipkan. Sehingga dia tugasnya apa sekarang? Sekarang sebagai seorang siswa, belajar semua mata pelajaran, dia coba semua. Kan di SD seperti itu ya, mau matematika, mau IPS, mau PPKN, mau seni, semua. Sampai olahraga, dia jalan semua, sampai bahasa juga. Tinggal nanti ada pembimbing. Ya kita bimbing anak itu, orang tua sama guru sekali lagi, untuk lihat dia potensi maksimal di mana. Dari seorang siswa, dari awal kita berikan konsep pada dia bahwa belajar semua, lihat mana yang maksimal, nanti potensi itu kembangan terus. Dan itu tadi, jangan buang waktu ke kita yang nggak punya. Tapi justru investasi semakin banyak waktu ke yang kita punya. Nanti ketika misalkan SMP mulai berkembang lagi kan ya, yang IPS nanti ada fisika, ada biologi. Wah semakin limpah di situ, semakin dalam di situ. Nanti ketika dia SMA, harusnya murid yang kita didik dengan benar itu sudah tahu dirinya ini lebih condong ke IPA atau IPS atau mungkin bahasa. Dulu kan ada jurusan bahasa ya, mungkin sekarang kurang populer. Tapi harusnya dia udah tahu nih IPA atau IPS atau bahasa. Ini kan 3 major yang paling jurusan yang paling inti dulu. Setelah itu ketika dia IPS baru mau kemana, begitu ya. Seperti itu. Jadi yang paling tepat menurut saya menggumuli dia potensinya apa, talenta yang Tuhan berikan, kemudian dia bertekun di situ, dan kalau nggak buang waktu ya dia udah tahu jurusannya apa. Gitu. Saya rasa itu yang paling tepat ya. Tapi kalaupun ada yang salah ya anugerah Tuhan menopang. Walaupun kita nggak sembarangan ya. Iya, gitu. iya. Jadi yang nggak bisa pukul rata jawabannya, oh harus ini dulu baru ini atau bagaimana ya, tergantung apa yang Tuhan mau bentuk di orang itu ya. Oke Pak. Jadi ya kalau saya simpulkan ya panggilan berkait dengan sesuatu yang makin pasti ke belakang ke depan ya maksudnya. Waktu kita lihat ke belakang baru kita tahu iya memang ini bidang saya gitu. Cuma yang Pak Andi bagikan adalah ya pelihara motivasi ya. Jangan sampai salah melangkah karena entah itu keserakahan atau view yang salah tentang kerjaan dan hidup gitu ya. Oke. Pak Andi, terima kasih banyak. Ada banyak hal yang kita bisa belajar tentang panggilan dan menjadi seorang pendidik dan bahkan menjadi kepala sekolah. Kiranya Tuhan berkati Pak pelayanan Bapak di Logos dan Tuhan pimpin terus. Terima kasih Pak Jim. Amin.